Selamat siang, selamat datang di Kapel SMA Kolose de Brito. Tuhan memberkati kita semua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Inilah sabda Tuhan yang Bapak A.M. Hengki Irawan imani, percayai. Sehingga karena tempat yang disiapkan oleh Tuhan sendiri untuk Bapak Hengki telah siap. Tadi pagi kurang lebih pukul 3.30 dari Rumah Sakit Bethesda, Bapak Hengki Irawan memenuhi panggilan Tuhan, dijemput oleh Allah sendiri, oleh Kristus sendiri untuk kembali berbahagia bersama di rumah Bapa yang Maha Kasih. Kristus telah menjemputnya, dan karena Kristus yang menjemput, maka kiranya Pak Hengki tidak akan tersesat, karena Kristus telah tahu di mana tempat tinggal yang telah disiapkan untuk Bapak Hengki Irawan. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, siang ini Bapak Ibu yang hadir di Kapel SMA Kolose de Brito ini akan mendukung dan mengantar Bapak Hengki Irawan kembali ke rumah Bapa. Doa pada siang hari ini akan diwujudkan dalam perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Konselebrant Utama Romo F.Ik Alif Suito PR, salah satu murid dari Pak Hengki ketika di SMA Kolose de Brito. Beliau adalah Romo Paroki Kristus Raja Banjiro. Dan akan didampingi para konselebran adalah Romo Siprianus Kuntoro Adi SY, Romo Rektor, Romo Hugo Adi Wibowo SY, Pamong SMA Kolose de Brito, dan Romo Agustinus Eko Budi Santoso SY. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kini marilah kita hening sejenak. Kemudian kita berdiri bersama-sama menyambut hadirnya para Romo Imam bersama dengan para tim liturgi, sambil kita menyanyikan lagu perarakan, lagu pembuka. Kita berdiri sejenak.
Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat siang. Pada hari ini kita bersama-sama ingin bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kita sosok yang luar biasa, Bapak Hengki Irawan. Ketika Bapak Hengki gerah di rumah sakit, beberapa waktu tidak bisa bangun. Kami dari pengurus Yayasan Brito datang ke sana. Dan sangat terlihat bahwa Pak Hengki begitu bahagia. Menangis, tapi kemudian sangat berbahagia dan mulai bercerita banyak tentang kolese ini. Hatinya di sana, tubuhnya di sana, seluruh jiwanya ada di sana atau di sini di kolese ini. Dan ketika kita selesai berdoa bersama, Pak Hengki kemudian bisa duduk, kemudian bisa makan, dan kemudian seolah-olah ada suatu mukjizat yang membuat beliau bangkit kembali. Pak Hengki banyak terima kasih, karena di Kolese de Brito ini tidak hanya Pak Hengki memberikan kehidupan kepada kami semua, tetapi juga bahwa melalui De Brito ini rupa-rupanya Pak Hengki sungguh mencurahkan seluruh jiwa dan raganya untuk kami semua. Tadi pagi ketika Pak Hengki datang di tempat ini, Ibu Hengki berbicara, Bapak Romo Rektor Rawuh, dan tempat ini adalah kebanggaan Bapak. Dan tidak hanya itu saja, kita tahu bahwa Pak Hengki adalah orang istimewa bagi kita semua. Kita sedih, tetapi kita pun bersyukur kepada Tuhan yang memberikan sosok ini untuk kita semua. Oleh karena itu pada siang hari ini bersama kita Romo Hugo di sebelah kanan, Romo Pamong SMA Kolese de Brito ini, kemudian juga dua orang murid Pak Hengki, Romo Alep dan juga Romo Eko. Sedangkan saya sendiri Romo Kuntoro, dan kebetulan 4 tahun terakhir itu ditugaskan untuk bertugas di Kolese de Brito ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu banyak terima kasih atas kehadirannya. Saya yakin banyak dari kita tersentuh dengan cara yang istimewa dan dengan cara yang personal. Dan masing-masing dari kita memiliki cerita yang ketika dirangkai itu menjadi cerita yang luar biasa. Dan itulah yang dikerjakan oleh Pak Hengki, merangkai cerita. Sehingga kolese ini memiliki hidup yang bisa diceritakan. Pak Hengki, terima kasih. Pada siang hari ini kita ingin bersama-sama mengantar Bapak menghadap Tuhan. Tuhan yang sungguh mencintai kita melalui apa yang dikerjakan Bapak untuk para siswa di sini, untuk kolese ini. Ibu Bapak, saudara-saudari, para romo, dan teman-teman terkasih, pada hari ini kita ingin mengantar jiwa saudara kita yang kita cintai, Bapak Hengki Irawan, yang pagi ini dipanggil Tuhan. Kita ingin bersama-sama dengan keluarga yang berduka cita, memohon rahmat, belas kasih, dan kerahiman dari Allah. Semoga jiwa saudara kita, Bapak Hengki Irawan, karena segala hal yang ia hidupi, karena kelemahan dan kerapuhannya, Allah berbelas kasih dan mengampuni dosanya. Maka mari kita hening sejenak, kita bawa dalam doa-doa kita yang terdalam. Kita bersama dengan keluarga mendoakan jiwa saudara kita yang kita cintai, Bapak Hengki. Kita hening. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian,
tapi dibangkitkan oleh kuasa Bapa dalam Roh Kudus. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hamba-Mu, saudara kami yang kami cintai, Bapak Henggi Irawan, yang hari ini Kau panggil ke hadirat-Mu. Ia telah meninggal seperti Kristus. Terimalah jiwa saudara kami ini dalam kemuliaan yang abadi bersama-Mu di sorga. Bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Dan terlebih kami mohon rahmat ketabahan, kekuatan, dan keteguhan di dalam iman bagi keluarga dan yang ditinggalkannya. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Mazmur tanggapan dengan refren, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwa. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat.
Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesukaranku. Tiliklah sengsara dan kesukaranku, ampunilah segala dosaku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah Injil Tuhan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ibu Bapak, rekan-rekan di Brito, para romo yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara live streaming. Hari ini kita bersama-sama menjadi saksi bahwa saudara kita yang kita cintai, Bapak Hengki Irawan, adalah pribadi yang sungguh-sungguh bisa menjadi teladan untuk hidup kita sebagai pribadi-pribadi yang pernah mengenyam pendidikan di tempat ini. Pada hari ini, sebenarnya tadi saya minta Pak Mantri untuk memberi kesaksian, tapi beliau mengatakan, "Aku wis cukup, Romo." Lalu saya tawarkan kepada Romo Kuntoro. Romo Kuntoro mengatakan, "Tak kancani wae, Romo." Romo Hugo sama.
Romo Eko yang belum saya tawari. Maka tadi beliau menyampaikan saya pernah dihajar. Dihajar itu bentuknya macam-macam. Maka saya minta Romo Eko berbagi, Romo, tentang pribadi Pak Hengki selama kita mengenal beliau dan selama kita berada di tempat ini, bahkan mungkin di tempat-tempat yang Romo Eko dipersilakan 5 menit, Pak. Monggo, bebas saja, silakan. Terima kasih Romo Alif. Bapak Ibu, saya mengenal Pak Hengki tahun 85. Itu pertama kali saya bertemu beliau karena saya masuk di sekolah ini tahun 85. Dan sejauh saya mengingat, terakhir kali saya berjumpa dengan Pak Hengki itu tahun 88 ketika saya selesai studi di sekolah ini. Pak Hengki adalah guru bahasa Indonesia untuk saya. Dan yang saya sungguh kenal beliau, saya tidak mengenal secara personal seperti mungkin teman-teman yang lain yang mungkin lebih dekat, tetapi saya sungguh adalah pernah menjadi murid beliau, dan di kelas yang saya ingat Pak Hengki itu orangnya sabar. Kalau anak-anak nakal begitu, ya Pak Hengki tertawa, kadang juga sambil menimpali kenakalan kami. Dapat dibayangkan pada waktu itu belum ada guru putri, dan kalau setiap kali ada entah ibu-ibu orang tua wali murid atau anak-anak SMA putri yang datang, itu seluruh kelas bisa heboh. Seorang pertama cewek, lalu semua berdiri cewek, dan di ruang kelas kan hanya separuh tembok, dari semua bisa melihat begitu. Lalu Pak Hengki tertawa, ya sana, udah duduk lagi, ayo belajar lagi, seperti itu. Jadi Pak Hengki memang pribadi yang sungguh-sungguh bagi saya tidak terlalu dekat, tetapi memberikan ketenangan kepada kami semua, mengajari dengan segala yang beliau miliki, dan menemani kami para siswa untuk belajar. Mungkin Pak Hengki tidak kenal juga dengan saya, karena saya juga bukan siswa yang sangat pandai atau sangat nakal, itu tidak. Jadi siswa-siswa tengahan yang memang ya tidak terlalu banyak harus berurusan dengan moderator maupun dengan wali kelas, tidak. Jadi mungkin tidak lupa, tapi saya juga masih ingat apa yang beliau berikan kepada kami semua, terutama untuk dari segi pengetahuan. Itu kami belajar bahasa Indonesia, pernah belajar drama, pernah belajar pantomim dengan Pak Hengki, yaitu saya masih ingat dulu beliau yang mengajari pantomim kepada kami waktu kelas 1, ya, itu masih kelas 1 istilahnya. Dan terima kasih Pak Hengki untuk segala yang Bapak berikan kepada kami, kepada para siswa. Mungkin Bapak tidak mengenal kami satu persatu, tetapi sekarang saya yakin Bapak bisa mengenali kami semua, dan saya yakin bahwa Bapak ini bisa tersenyum kepada kami. Mungkin tidak semua siswa yang pernah Bapak dampingi itu berhasil, kadang-kadang juga tetap ada yang nakal, begitu, meskipun sudah tua juga tetap nakal, begitu. Ya, itulah kami semua, Pak. Terima kasih telah menemani kami. Semoga doa-doa Bapak untuk kami yang masih berziarah ini bisa menemani kami, sehingga kami juga bisa meniru yang Bapak lakukan kepada para siswa. Bapak Ibu, kebetulan saya juga seorang guru, dan saya juga banyak belajar dari Pak Hengki bagaimana untuk mendampingi orang-orang muda yang dipercayakan kepada saya. Bapak telah menemani kami sehingga kami bisa sampai seperti yang sekarang. Terima kasih Pak Hengki, dan Tuhan memberkati. Matur nuwun Romo Eko. Satu hal yang bagi saya mengesan dari pribadi Pak Hengki adalah
pribadi yang otentik, apa adanya. Dan itulah yang menurut saya secara pribadi, ketika kita bersama-sama mengambil satu kata dari baris Mars de Brito adalah dialah contoh. Dan Pak Hengki adalah contoh teladan bagaimana de Brito itu dikonkretkan. Maka tentu masih banyak kisah dari masing-masing kita tentang pribadi Pak Hengki, terlebih yang tadi disampaikan Romo Eko. Dan kita ingin mengantar jiwa Pak Hengki ini yang apa adanya, yang otentik kepada Tuhan, yang begitu mencintai. Dimuliakan Tuhan ini dan sepanjang segala masa. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, Tuhan telah memanggil saudara kita yang kita cintai, Bapak Hengki Irawan. Hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dan dalam perayaan ini, kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Maka marilah dengan terang sabda Tuhan kita hantar jiwa saudara kita Bapak Hengki Irawan kepada Tuhan. Kita berdoa agar ia diikutsertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan, dihidupi, dan dihayati oleh saudara kita ini. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu saudara kami yang kami cintai, Bapak Hengki Irawan yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di sorga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya pada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan, serta penebusan berlimpah-limpah ada padanya. Terimalah dia ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan, serta kebangkitan orang mati melalui Putramu Yesus Kristus. Hamba-Mu saudara kami yang kami cintai, Bapak Hengki Irawan, telah Kau panggil menghadap-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga saudara kami ini layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di sorga, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah, serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus. Yesus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon, berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami tabur pada makam hamba-Mu, saudara kami yang kami cintai, Bapak Hengki Irawan, yang telah Kau panggil menghadap-Mu hari ini. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan yang memenuhi bumi dan hamba-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara dan saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Menyadari kebaikan Allah dalam Putranya Yesus Kristus, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami, Bapak Hengki Irawan, telah menerima sakramen baptis dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia Kau masukkan dalam kebahagiaan dan kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal, dan Kau gabungkan dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami ini telah menanggapi undangan-Mu untuk turut serta dalam Ekaristi Kudus. Semoga ia Kau perkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi di surga. Kami mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang penuh belas kasih, Engkau senantiasa menerima dan merangkul kembali mereka yang bertobat dan kembali dalam pelukan kasih-Mu. Semoga saudara kami ini, berkat kerahiman-Mu, Kau anugerahi pengampunan atas segala dosanya. Kau terima kembali dalam pangkuan-Mu, dan Kau persatukan dalam himpunan semua orang kudus di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami ini telah Kau angkat menjadi saksi Kristus di dunia ini. Semoga kesaksian iman yang telah dilakukan selama hidupnya meneguhkan dan menguatkan kami dalam melanjutkan kesaksiannya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa yang Maha Baik, kami berduka cita atas kematian saudara kami, Bapak Hengki Irawan. Hiburlah kami, khususnya keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarga ini Kau beri kekuatan, ketabahan, dan penghiburan berkat iman dan pengharapan akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Rai, Engkau menghendaki keselamatan semua orang. Maka terimalah semua saudara kami yang sudah meninggal. Semoga mereka semua Kau ampuni dan Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, khususnya bagi saudara kami Bapak Hengki Irawan dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan
kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk keselamatan bagi jiwa saudara kami yang kami cintai, Bapak Hengki Irawan ini. Semoga ia kau terima dalam persekutuan para kudus-Mu. Berkat korban Kristus yang kami rayakan ini, seraya kami juga menyerahkan jiwa saudara kami bersama dengan Bunda Maria yang hari ini kami peringati hati yang tak bernoda. Semoga karena doa-doa Bunda Maria, jiwa saudara kami Bapak Hengki Irawan ini juga memperoleh damai abadimu di sorga dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam sorga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Tuhan dan Allah. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Tuhan dan Allahku. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan, piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Roberto serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu dan saudara-saudari kami, dan secara khusus bagi Bapak kami tercinta, guru kami tercinta, Bapak Hengki Kurniawan, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan Santo Yohanes de Brito sebagai pelindung sekolah kami, dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Ya
kami damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang dikuatkan oleh belas kasih-Mu, Kau bebaskan dari dosa, Kau jauhkan dari segala mara bahaya dan gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan senantiasa bersamamu. Damai Kristus untuk panjenengan semua. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi kepada kita yang menyambutnya. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Ibu, bapak, dan saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut menjaga dan melindungi jiwa kita hingga hidup yang kekal. Amin. Was betrayed, he broke the bread.
berdoa bersama Bunda Maria, kita antar jiwa saudara kita yang kita cintai, Bapak Hengki Irawan, menuju ke dalam kerajaan surga. Kita doakan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam perjamuan Ekaristi ini kami telah Kau perkenankan menyambut santapan surgawi. Semoga kehadiran-Mu ini menguatkan dan meneguhkan kami dalam meneruskan peziarah kami di dunia ini. Kami mohon keselamatan jiwa bagi hamba-Mu, saudara kami yang kami cintai, Bapak Hengki Irawan, yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Anugerahkanlah istirahat kekal dan kebahagiaan abadi baginya, dan terutama Kau anugerahi kekuatan, keteguhan hati, dan keikhlasan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan persatukanlah kami kelak kembali dalam kemuliaan-Mu yang abadi di sorga, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Adakah pengumuman? Romo, Bapak Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi untuk menghantar saudara kita Bapak Alexander Marta Hengki Irawan, atau yang biasa disebut dengan Bapak AM Hengki Irawan, hampir selesai. Sebelum akan dilaksanakan untuk pemberangkatan Pak Hengki Irawan menuju ke peristirahatan yang terakhir, yaitu di makam LPP Dusun Sitokerto, Purwo Martani, Yogyakarta. Maka izinkan keluarga Ibu Maria akan mengaturkan sesuatu yang akan disampaikan oleh Bapak Tarsisius Rio Widayanto. Waktu kami persilakan. Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan para sahabat, serta alumni De Brito. Siang ini saya sebagai kakak ipar mewakili keluarga besar Hengki ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Sebelumnya saya ingin memberikan kesaksian sebagai teman Hengki di SMP Pangudiluhur dan SMA De Brito di sekitar tahun 1976-1977. Hengki orang yang pendiam, tekun dalam bekerja, guru yang baik. Sebagai guru bahasa Indonesia, dia juga editor buku yang piawai. Suami yang setia dan ayah yang baik bagi kedua anaknya, menantunya, juga kakek yang disayang cucu-cucunya. Ia dikenal juga sebagai pecinta ular. Kebaikan Hengki itu direspon oleh para mantan muridnya dan juga para sahabatnya ketika dia sakit. Dia menerima dukungan dana
dan doa yang sangat banyak dari para mantan murid dan juga para sahabatnya. Di balik itu semua tersirat bagaimana visi dan misi SMA De Brito terinternalisasi dalam diri alumni dan banyak pihak yang bersentuhan dengan De Brito. SMA De Brito telah terbukti mampu mendidik anak-anak muda menjadi generasi yang humanis, generasi yang man for others melalui para guru dan karyawan lainnya. Tubuh memang hanya sementara, berubah dan tidak abadi. Hari ini kita merupakan hari terakhir kita melihat tubuh Hengki. Yang dicintai pasti akan pergi. Namun semoga semangat hidup, spirit, dan kebaikan Hengki dan kebaikan hati Hengki terus dihidupi oleh keluarganya dan murid-muridnya di seluruh belahan dunia. Seperti Spirit Santo Yohanes De Brito yang kita tidak pernah melihat jasadnya, tapi kita menghidupi spirit dan ajarannya. Sesungguhnya spirit dan nilai itulah yang tidak akan pernah mati, warisan yang tidak ternilai harganya. Maka marilah kita terus menghidupi spirit-spirit yang telah diajarkan, yaitu spirit kebaikan. Atas kebaikan banyak pihak, sudah sepantasnya saya sebagai wakil keluarga mengucapkan terima kasih kepada keempat Romo yang telah berkenan memimpin misa pada hari ini. Romo Rektor SMA De Brito, para guru dan karyawan De Brito, para alumni, lingkungan Maria Immaculata dan Nazaret Candi Gebang, warga Candi Gebang khususnya RW 61, dan siapa saja yang pernah mengenal dan dikenal oleh Hengki dan keluarganya. Sekaligus mohon maaf apabila dalam pesiarannya di dunia ini Hengki membuat kesalahan dan dosa. Kami mohon agar Tuhan Yesus memberi pengampunan atas dosa-dosa Hengki dan dia diberi tempat terbaik di sisinya. Santo Yohanes De Brito, doakanlah kami. Semoga perjalanan ke peristirahatan terakhir diberi kelancaran. Biarlah api obor semangatnya diteruskan oleh generasi selanjutnya. Heng, aku minta maaf. Sambutan awan iki durung tak edit. Dadine ana kesalahan-kesalahan kalimat. Aku minta maaf yo Heng. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Priyo. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Mas Priyo adalah saudara dari Pak Hengki. Mas Priyo adalah seangkatan dengan Pak Hengki. Demikian pula saya. Tadi Romo Rektor sudah ngendikake, beliau mencurahkan waktu yang luar biasa di SMA Kolose De Brito. Bagi Bapak Ibu, para Bapak alumni, saya kira menyaksikan bagaimana Pak Hengki menjelang pensiun, menjelang purna karya, kurang lebih 4-5 tahun, mengupayakan untuk live in profesi bersama dengan saya. Membuat buku-buku kenangan, menghubungi para alumni di mana saja untuk menuliskan kenangan di SMA De Brito. Menjelang akhir, beliau juga membuat tempat di mana kenangan-kenangan yang ada di De Brito itu
disimpan. Bapak Ibu, saudara-saudara, terutama alumni, kalau sedang berkunjung ke De Brito, silahkan nanti mampir. Ada warisan yang luar biasa disiapkan, dibuat oleh Pak Hengki. Maka kiranya pantas dan baik pada kesempatan ini kami juga memohon berkenan Bapak F.I. Catur Supatmono sebagai Kepala Sekolah untuk mewakili kita semua, baik keluarga besar SMA De Brito maupun Bapak Ibu para pelayat untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Pak Catur kami silakan. Ibu Bapak, Romo Frater dan Suster yang saya hormati, selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, terima kasih untuk para Romo yang telah memimpin misa pada siang hari ini. Dan yang kedua, terima kasih untuk kehadiran para Romo, Frater, Suster dan juga Ibu Bapak pada perayaan misa pemberkatan jenazah Bapak Hengki Irawan pada pagi hari ini, pagi siang hari ini. Sungguh kehadiran dan kerawan saudara-saudara semuanya meneguhkan dan mendukung tidak hanya bagi keluarga, tetapi bagi kami SMA Kolose De Brito. Bagian penting perjalanan hidup bersama dengan Bapak Hengki Irawan. Tahun 98 saya mengenal Bapak Hengki Irawan ketika saya masuk pertama kali bekerja sebagai bagian dari guru SMA Kolose De Brito. Dan sebagai guru baru, Bapak Hengki bagi saya sekurang-kurangnya adalah teladan. Mengapa Pak Hengki menjadi teladan? Karena Pak Hengki adalah salah satu sosok pribadi yang sungguh-sungguh unik. Yang meskipun sudah menjadi guru senior pada waktu itu, tetapi sungguh-sungguh menjadi guru yang mau merengkuh para guru muda untuk bergabung, untuk berkomunikasi, dan juga untuk banyak terlibat berkaitan dengan banyak hal. Dan bagi saya secara pribadi, Pak Hengki adalah pribadi yang unik. Bukan karena pertama-tama cara berbicaranya yang sungguh teratur, tertata, terkonsep, tetapi juga penampilan-penampilannya. Para alumni pasti ingat dan penasaran. Pak Hengki itu adalah salah satu guru De Brito yang sungguh-sungguh rapi. Menggunakan baju panjang dan tidak pernah ditutup sampai tangan, tetapi pasti digulung seperti saya ini. Selalu begitu. Sampai alumni itu penasaran apakah Pak Hengki ini punya tato atau tidak, sehingga ada yang perlu ditutupi. Ini hal yang sungguh-sungguh diamati secara fisik oleh para siswa, guru muda, alumni, dan sebagainya. Termasuk juga penampilannya dengan kacamata yang cukup tebal, bermain drum di musik. Ini adalah ciri khas unik Pak Hengki yang bisa kami terima, bisa kami lihat, dan itu sungguh-sungguh menjadi perekat antara guru senior dengan guru muda pada waktu itu. Hal lain yang juga kami pelajari sebagai guru muda dari Pak Hengki adalah keteguhan, ketekunan, dan juga cinta yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu Romo Frater mencermati logo De Brito yang ada di depan ini, logo ini adalah logo yang diciptakan oleh Bapak R. Nawawi Hadikusumo, siswa De Brito tahun 1951, dan pada tahun 90-an akhir, 2000-an awal, logo ini kemudian diperbaharui. Pak Hengki dengan ketekunannya, dengan kegigihannya, mencoba menggambar ulang dengan menggunakan tinta, cat air, menyelesaikan warna demi warna, dan mencoba untuk menerjemahkan kembali, memaknai kembali logo ini dalam semangat yang baru, sesuaikan dengan konteks pada waktu itu. Kalau Ibu Bapak mencermati statuta, buku-buku panduan, buku pedoman, di sana ada makna yang tertulis dari logo ini, dan itu adalah salah satu buah karya
yang disampaikan Pak Hengki setelah melalui proses diskusi panjang bersama dengan seluruh warga sekolah. Hal lagi yang juga menjadi bukti bahwa Pak Hengki adalah pribadi yang cinta, gigih, tekun. Kalau Ibu Bapak mencermati tulisan SMA Kolose de Brito yang tertera di website atau di kop surat dan sebagainya, itu juga adalah karya Pak Hengki. Karya tangan. Bukan karya yang dipilih dari font yang ada di komputer. Bapak Ibu tidak bisa menemukan font itu di komputer karena itu adalah karya tangan. Perlahan Pak Hengki membuat tulisan, goresan menggunakan tinta hitam, sampai akhirnya diperoleh tulisan SMA Kolose de Brito yang sungguh khas, yang tidak mungkin bisa ditiru oleh orang lain, karena tidak ada di font komputer. Dan kegigihan lain, cinta lain itu ditunjukkan oleh Pak Hengki dengan terbitnya 3 buku ini. Buku yang pertama adalah Menjelajah Dunia, Bunga Rampai Catatan Perjalanan, editor Bapak AM Hengki Irawan. Buku ini berisi tentang pengalaman para guru, karyawan yang pernah bertugas, berkarya, atau sekedar berkunjung ke luar negeri. Pak Hengki mengumpulkan tulisan itu satu demi satu, dirangkai dan akhirnya menjadi tulisan ini. Buku yang kedua, itu adalah buku De Brito dalam Liputan Media, dengan pengantar Bapak YB Margantoro, editornya Bapak AM Hengki Irawan. Buku ini juga berisi kumpulan karya ketekunan Pak Hengki, mengumpulkan satu demi satu informasi-informasi tentang De Brito yang muncul di media massa, dikumpulkan menjadi satu dan akhirnya menjadi buku ini. Dan buku yang ketiga adalah buku Sekolah yang Mengubahku, Aneka Kisah Alumni De Brito, buku tebal, kumpulan dari tulisan para alumni. Tentu ini bukan proses yang mudah mengumpulkan tulisan para alumni dan akhirnya terkumpul tulisan semacam ini. Dan yang menarik Ibu Bapak, saya ingin membacakan kata pengantar di bagian akhir yang bisa menunjukkan pada kita semua bahwa hidup Pak Hengki itu adalah hidup penuh cinta untuk SMA Kolose de Brito. Dari buku pertama, saya akan kutipkan. Akhir kata, buku Menjelajah Dunia, Bunga Rampai Catatan Perjalanan ini dipersembahkan kepada SMA Kolose de Brito tercinta yang tahun ini merayakan usianya yang 8 windu. Ini kata pengantar bagian akhir yang ditulis oleh Pak Hengki. Buku ini dipersembahkan untuk De Brito yang tercinta. Buku yang kedua, akhir kata, buku De Brito dalam Liputan Media ini dipersembahkan kepada SMA Kolose de Brito tercinta, yang tahun ini merayakan ulang tahunnya yang ke-68. Kembali muncul kata tercinta. Dan yang terakhir, buku Sekolah yang Mengubahku, Aneka Kisah Alumni De Brito. Buku Sekolah yang Mengubahku, Aneka Kisah Alumni De Brito ini dipersembahkan kepada para alumni dan segenap sivitas akademika SMA Kolose de Brito tercinta yang sudah berusia nawawindu. Saya tidak melihat ini sebagai sebuah kebetulan atau hanya template, tapi bagi saya ini adalah suatu cinta yang mendalam dari Pak Hengki pada SMA Kolose de Brito. Oleh karena itu, Bapak Hengki terima kasih untuk banyak pelajaran, banyak nilai yang boleh kami pelajari. Kami boleh belajar tentang kecermatan, kami boleh belajar tentang ketekunan, dan kami boleh belajar tentang cinta. Semoga cinta yang sama bisa kita bagikan kepada masyarakat, kepada bangsa, dan negara. Terima kasih untuk keluarga yang telah mendukung Pak Hengki untuk terus berbagi cinta bagi siapapun yang dijumpai. Di bagian akhir, saya sempat berkomunikasi dengan Ibu Hengki, dan moga-moga nanti kita semua tidak berkeberatan. Ada satu permohonan yang diinginkan oleh Pak Hengki. Kita nanti menyanyikan Mas De Brito bersama-sama. Ini adalah persembahan kita terakhir
untuk Bapak Hengki. Dan moga Bapak Hengki menjadi pendoa bagi kita semua. Terima kasih, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat dan berkat Tuhan melimpah untuk ibu dan keluarga yang ditinggalkan. Rekan-rekan De Brito dan ibu bapak, saudara-saudari, terima kasih untuk doa-doa kita bagi saudara kita yang kita cintai, Bapak Hengki Irawan, yang hari ini mendalui kita untuk membuka jalan pintu surga, supaya setiap dari kita yang mengupayakan hidup seperti halnya De Brito akhirnya juga mengalami damai abadi kelak di surga. Maka mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi untuk mengenang jiwa, kita requiem jiwa Bapak Hengki Irawan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga jiwa saudara kita yang kita cintai, Bapak Hengki Irawan, memperoleh damai abadi di sorga. Keluarga yang ditinggalkan senantiasa memperoleh kekuatan, pengharapan, dan iman serta keikhlasan. Dan kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian misa requiem bagi jiwa saudara kita yang kita cintai, Bapak Hengki Irawan, sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin.
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita mengantar teman kita ini, sahabat kita ini, guru kita ini, Bapak Hengki Irawan yang kini telah sampai pada akhir perjalanan hidupnya. Ia pergi menghadap Sang Pencipta, ia dipanggil menghadap Allah karena Allah mengasihi dia. Marilah kita mengucapkan selamat berpisah, selamat jalan kepada teman kita ini. Semoga doa dan salam kita ini mengungkapkan cinta, meringankan duka, dan meneguhkan iman kita. Kita berharap akan berjumpa lagi dengan saudara kita ini dalam keluarga abadi di surga. Kita percaya sebab Tuhan Yesus Kristus telah wafat dan turun ke alam maut, namun bangkit dengan mulia. Kita yang percaya kepadanya akan dibangkitkan pula untuk hidup kekal. Maka mari kita awali doa pemakaman ini dengan tanda kemenangan Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, Engkaulah asal-usul dan tujuan hidup kami. Saudara kami, sahabat kami, guru kami, Bapak Hengki Irawan telah sampai pada tujuan hidupnya, yakni tempat kedamaian-Mu yang abadi. Kini kami telah berada di makam ini, tempat saudara kami ini akan dibaringkan. Jenazahnya akan menjadi tanah kembali sebagaimana ia pun berasal dari tanah, namun dia tetap hidup bagimu, sebab Engkaulah sang sumber kehidupan. Semoga pemakaman ini sungguh menjadi tanda akhir perjalanan hidupnya di dunia ini, dan dia pun akan menjadi saluran berkat bagi kami yang masih berziarah di dunia ini. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Bacaan singkat dari surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita berdoa untuk pemberkatan makam ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur Engkau telah membangkitkan putramu Yesus Kristus setelah dia wafat dan dimakamkan selama 3 hari. Pandanglah kini hamba-Mu, sahabat kami, Bapak Hengki Irawan, yang beristirahat dalam kedamaian yang abadi. Kuduskanlah makam ini dengan berkat Roh-Mu, agar menjadi tempat yang layak dan kudus bagi hamba-Mu ini. Semoga Engkau membangkitkan dia bersama Kristus Putramu, dan ia Kau kumpulkan dengan semua orang yang telah mendahuluinya di surga, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui pembaptisan kita dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga air suci ini menandakan peristiwa persatuan saudara kita ini dengan wafat dan kebangkitan Kristus dalam kepenuhan hidup kekal. Semoga Allah menguduskan saudara kita ini dan doa-doa kita boleh mengiringi perjalanannya ke rumah Bapa. Mari bisa diturunkan, dan teman-teman dari De Brito sambil peti diturunkan, mari kita menyanyikan Mars De Brito terakhir kali untuk Bapak Hengki. Meskipun tadi di kapel sudah kita nyanyikan. Monggo silakan peti diturunkan. Teman-teman dari De Brito, teman-teman alumni, para siswa, mari kita menyanyikan Mars De Brito.
bagi Tuhan dan bangsaku. Akulah putra SMA De Brito, megahlah cita-citaku, murni sejati jiwaku, jujur semangat hatiku. Itulah rencana hidupku, itulah tujuan niatku, agar dapat menuang tenagaku bagi Tuhan dan bangsaku. Ayolah putra SMA De Brito, kuatkanlah hubunganmu, selalu tetap bersatu dengan semua kawanmu. Meskipun terpencar hidupmu di kelak kemudian waktu, ingat selalu di dalam hatimu, segala itu contohmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudaraku, Bapak A.M. Hengki Irawan yang terkasih, inilah salib, tanda kemenangan Tuhan atas kuasa dosa dan maut. Dengan tanda salib ini, kita diselamatkan. Maka masukilah hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silahkan boleh ditutup. Sambil ditutup, mari kita berdoa salam Maria. Mari Pak, silahkan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.